Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Semakin ramai saja karena semakin bingung. Semakin ramai, semakin bingung. Oke, baik, saya coba akan membahas masalah pernyataan daripada adanya wawancara antara Bapak Indra Zainal di channel YouTube-nya Indra Zainal Channel, yaitu YouTube-nya Pak Kades, Jalan Cagak Subang, berserta dengan Bapak Yosep dan Bapak Mulyana seputar menanggapi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Bapak Ahmad Taufan Sudirjo mengenai pernyataan Yoris mengatakan bahwa adanya Pak Yosep dan Mbak Mulyana masuk ke dalam TKP dan membawa barang. Kemudian ditanggapi oleh Bapak Mulyana dan Bapak Yosep di channel YouTube-nya Bapak Indra Zainal. Kita lihat cuplikan daripada wawancara Pak Indra Zainal dan Pak Mulyana. Seingat saya lagi di Polsek, lagi pada ngumpul. Jamnya saya kurang begitu lupa lagi lah, ya udah begitu lama. Kira-kira jam berapa ya itu? Kalau saya itu ditelepon tuh memang dari jam 10. Pertama masalah kucing, betul, harus cepat diambil. Iya. Kedua masalah mobil, itu saja. Betul. Pas lagi di Polsek pada ngumpul, banyak kan. Malah ya singkat katanya kesananya itu kita dalam satu mobil itu pakai mobil putih itu Pak Yosep, ya. Karena saya dengar di Polsek salah satu petugas di Polsek yang mengatakan itu kasihan ucing, gitu. Kabar di jero can di Paraban, kan gitu. Sangat manusiawi atau yang ambil tuh, sok diambil gitu, malah diantar sama petugas. Malah satu mobilnya saya itu, kalau saya satu mobil pakai mobil hitam dengan Pak Aep yang saya waktu itu saya berangkat satu mobil. Kalau Pak Yosep sama Yoris, Arif dan si Bang Gede 4 orang ya, Wak. 4 orang langsung berangkat ke sana. Baik, itu adalah pernyataan atau wawancara Bapak Mulyana dan Bapak Yosep. Kita dengarkan tadi bahwa Pak Mulyana mengatakan bahwa beliau sedang sedang ngobrol-ngobrol di Polsek. Kemudian ada petugas yang menyarankan untuk mengambil ucing. Ucing itu kucing ya. Ucing itu bahasa Sunda. Mengambil ucing di TKP karena belum dikasih makan, kasihan gitu. Nah, ucing itulah ucingnya almarhum, ucing kepunyaan almarhum Teh Amel. Nah, serta merta setelah diberikan anjuran untuk mengambil ucing tersebut, bergegaslah Pak Mulyana berangkat ke TKP bersama Pak Yosep. Waktu itu katanya Pak Yosep berangkatnya dengan dengan Yoris, dengan Arif, dan udah berempat kok ya. Kemudian Pak ini berbeda mobil, Pak Mulyana. Dan informasi yang disampaikan dari Pak Mulyana bahwa sampai di sana ternyata banyak orang, ada juga petugas katanya gitu. Itu menurut pengakuan Pak Mulyana. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Di TKP yang sudah di polis line itu adalah kewenangan siapa? Pertanyaannya ini. Di bagian kepolisian TKP kasus pembunuhan yang sudah di polis line, ini kewenangan siapa? Ya. Kewenangan siapa? Kenapa saya mengatakan begini? Sehubungan dengan di polisi itu ada beberapa bagian. Ya, kita tahu ada bagian lalu lintas ya, ada bagian Sabara, ada bagian Brimob, juga ada bagian Reskrim, ya, dan lain-lain. Nah, bagian yang mana di kepolisian ini sebagai tanggung jawab terhadap kasus pembunuhan atau kasus yang di polis line? Terutama kita sedang membicarakan kasus pembunuhan ya, yang di polis line ini kewenangan siapa? Koordinator daripada siapa? Nah, kalau tidak salah nih yang saya tahu, kalau tidak salah, mohon maaf jika salah, tolong dikomentari dan tolong dimaafkan.
kalau tidak salah, kasus pembunuhan yang sudah di TKP kasus pembunuhan yang sudah di polis lain, itu adalah kewenangan Reskrim, Satreskrim. Kalau tidak salah, ya. Jadi bukan kewenangan bagian lalu lintas, bukan ke bagian tempur yaitu Brimob, ya, atau bagian Sabara, tapi kemungkinan yang saya tahu ini adalah bagian Satreskrim, ya. Nah, kalau misalkan kalau benar memang ini bagian Satreskrim yang ininya, berarti dia sebagai koordinator, sebagai yang segala bentuk perizinan dan lain sebagainya harus di bawah pengawasan Satreskrim, ya. Maka siapapun yang masuk ke dalam TKP, yang dia mau masuk harus ada perizinan dari Satreskrim. Kalau tidak salah bagian penyelidikan, ya, Satreskrim bagian penyelidikan harus koordinasi dengan bagian itu. Nah, pertanyaan kembali lagi dari pertanyaan, siapapun yang masuk ke dalam TKP yang kasus pembunuhan, dia harus ada izin dari Satreskrim bagian penyelidikan. Pertanyaannya sekarang adalah, tadi yang menyuruh Bapak Mulyana untuk mengambil ucing, katanya kan ada petugas di Polsek menyuruh Pak Mulyana ambil ucing di sana, katanya gitu, ya, karena kasihan kelaparan. Nah, apakah petugas yang ada di Polsek tersebut bagian daripada Satreskrim bagian penyelidikan atau polisi biasa yang sedang berjaga? Nah, ini pertanyaannya. Kembali lagi, pertanyaannya adalah, apakah petugas kepolisian yang ada di Jalan Cagak yang diinfokan oleh Pak Mulyana menyuruh Pak Mulyana untuk mengambil ucing di TKP, apakah petugas itu adalah bagian dari Satreskrim penyelidikan? Nah, kembali lagi bahwa kita kembali sekarang kepada pernyataan Pak Rohman Hidayat, kuasa hukum Pak Yosep. Beliau mengatakan dengan tegas, jadikan Danu sebagai tersangka karena masuk ke dalam, Danu dan Banpol jadikan tersangka karena masuk ke dalam TKP. Ya, coba lihat yang cuplikan dulu, ya. Penekanan saya kan tadi ada dua hal. Kalau memang Danu disuruh, yang menyuruhnya ditetapkan tersangka. Ya kan, itu satu dulu. Kalau memang benar ada yang menyuruh, si oknum Banpol itu siapapun itu. Keduanya, karena di tindak pidana ada yang namanya turut serta, bagaimanapun juga masuknya Danu itu adalah bagian dari pelanggaran hukum. Ya kan? Iya, bisa. Bolehlah ditetapkan dengan pasal 55-nya turut serta memasuki TKP. Itu menurut hemat saya. Kenapa, Pak Indra? Kita sudah berjalan. Pak Rohman mengatakan, segerakan Danu sebagai jadi tersangka dengan dasar masuk ke polis lain, masuk ke dalam area TKP melewati polis lain sana, dan melakukan suatu kegiatan menguras bak mandi, ya. Nah, apakah sekarang pertanyaannya adalah, apakah bisa Pak Yosep, Pak Mulyana, juga Yoris yang memang katanya ada di sana, juga Arif juga katanya ikut juga, apakah itu bisa jadikan tersangka juga? Ya, ini pertanyaannya. Nah, itu apakah Pak Mulyana, Pak Yosep, Yoris bisa dijadikan tersangka sehubungan mereka semua ada di TKP, yaitu mengambil ucing dan mengambil paket yang dimasukkan ke dalam mobil Yaris, ya. Di sana ada kegiatan-kegiatan itu, ngambil paket, ngambil ucing, ya. Apakah orang yang tadi saya sebutkan bisa dijadikan tersangka? Ya, itu pertanyaannya. Dengan adanya pernyataan bahwa petugas dari Polsek yang menyuruh agar diambil ucing itu. Nah, apakah petugasnya itu adalah petugas dari Satreskrim penyelidikan? Nah, ini sebuah pertanyaan. Selagi ini bukan pernyataannya, ini sebuah pertanyaan dari saya. Apakah bisa dijadikan tersangka
mangga silakan kepada sahabat rekan yang mengerti dengan wilayah kepolisian, silakan untuk berkomentar karena ini ada sifatnya pertanyaan. Karena jadi pertanyaan ini muncul karena memang ada pernyataan-pernyataan yang bahwa seseorang yang masuk ke dalam TKP yang sudah dipolis lain itu bisa jadikan kena pasal tersangka. Demikian, terima kasih. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe di channel YouTube saya. Saya selalu doakan semoga kebaikan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak dan rezeki yang berlimpah. Dan jangan lupa kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu kita doakan almarhumah Ibu Tuti dan Ibu Amel semoga dalam keadaan husnul khotimah. Dilapangkankah kuburnya, diteranglah kuburnya, dan ditenangkan di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.